Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah PPDE. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana pemrosesan file di dalam komputer. Nah, file adalah kumpulan atau koleksi item yang tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Penyimpanan media sekunder ini adalah penyimpanan yang berbentuk penyimpanan permanen, ya. Ini adalah hard disk, bisa dikatakan hard disk atau flash disk. Nah, struktur atau gambaran daripada pemrosesan file adalah digambarkan di bawah ini, ya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada prosesor atau CPU. Ini terjadi penyimpanan, ya. Proses penyimpanan, ya, yang dilakukan kontrol dari prosesor ke dalam main memory. Main memory di sini adalah yang penyimpanan yang sementara atau penyimpanan utama. Ya, ini adalah dikatakan dengan RAM, ya. Kemudian di sini ada pemrosesan di sini terjadi juga penyimpanan ke penyimpanan sekunder. Ya, penyimpanan sekunder di sini adalah hard disk. Nah, di mana di dalam hard disk tersebut, ya, file tersimpan, ya. Nama filenya misalkan atau jenis filenya adalah Microsoft Word misalkan. Maka penyimpanan di main memory hanya tampil di layar. Nah, kemudian penyimpanan yang terjadi di dalam penyimpanan yang kedua, ya, di dalam file, ya, ini ada di hard disk, ya. Jadi disimpan secara dalam bentuk file itu di dalam hard disk, kemudian disimpan atau ditampilkan pada saat pemrosesan itu ada di dalam memori yang ditampilkan di layar. Nah, ada beberapa jenis file yang harus kita ketahui. Yang pertama ada file dokumen, ya. File dokumen di sini adalah kumpulan karakter-karakter atau teks, ya, yang terformat, ya. Di dalamnya ada sebuah teks, ya, atau karakter. Kemudian yang kedua adalah file dokumen, file program, ya. File program di sini adalah berisi beberapa item software, yaitu seperti program sederhana atau kumpulan bagian-bagian dari program. Ya. File program di sini adalah file aplikasi, ya, yang nanti harus diinstal agar bisa digunakan, ya, dimana ada yang file programnya hanya satuan atau file program yang sifatnya kumpulan atau paket. Contohnya, ya, kalau program sederhana atau yang satuan adalah player musik, ya, hanya ada satu, misalkan player musik, ya. Kemudian kalau kumpulan bagian-bagian program ini misalkan paket software Microsoft, ya. Ada Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, Access, ini program Visio dan selanjutnya. Ini adalah bagian dari kumpulan program-program. Kemudian yang selanjutnya adalah ada file data. File data di sini adalah kumpulan, ya, atau koleksi data yang digunakan untuk memprosesan data, ya. File data ini adalah kumpulan, ya, kumpulan data-data. Jadi di dalam satu folder, ya, terdiri banyak data, ya. Ini adalah dikatakan dengan file data. Kemudian yang selanjutnya adalah file input atau output. Ini adalah file yang akan diproses atau file yang menjaga dan menyangga data terproses yang sedang menunggu di outputkan. Jadi ini file yang aktif, gitu, ya. Ya, jadi file input dan output ini adalah file yang akan diproses, ya, yang menunggu di input atau di outputkan, ya, yang nanti akan diproses secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah ada file kerja.
file kerja di sini diciptakan selama tahap intermediate ya di dalam pemrosesan ya. Kemudian selanjutnya ada file stretch ya. Ini file yang tidak diperlukan, yang mungkin bisa ditindih atau dihapus ya. Biasanya ini dinamakan dengan file temporary ya. Biasanya kalau di komputer atau di sistem operasinya selalu ada file temporary. Inilah file yang tidak digunakan. Nah, ada elemen file di dalam data. Ada 3 bagian. Yang pertama ada karakter, bagian karakter. Nah, di dalamnya ada elemen terkecil dari suatu file ini ya. Kemudian di dalamnya ada berupa abjad, angka, karakter khusus, dan lain-lainnya. Ini adalah elemen terkecil yang paling dasar, yang paling bawah. Kemudian di atasnya ada file field. Ya, field di sini adalah item data terbentuk dalam sejumlah karakter. Ya. Jadi di atas karakter ada yang dinamakan dengan field. Field di sini adalah bisa diartikan secara baris gitu ya. Ya. Kolom ya, kolom. Nah, misalkan di sini ada nama, alamat, tanggal, dan lain-lainnya. Ini adalah field. Itu bisa diartikan dengan kolom. Kemudian selanjutnya elemen yang selanjutnya adalah record. Record di sini terbentuk dari sejumlah field yang berkaitan, yang saling keterkaitan antara record satu dengan record yang lainnya. Misalnya di sini contohnya record pelanggan atau record transaksi penjualan. Ya. Ini adalah record atau baris gitu ya. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Ketika di breakdown, tadi elemen yang paling kecil adalah karakter, makanya ada di bawah. Karakter di sini adalah kumpulan huruf atau angka yang terdapat di dalam field. Ya, jadi tempatnya di field. Ya, misalkan di field di sini ada jurusan, misalkan field jurusan, ada nama mahasiswa, ada nama kelas, ada feed nama, feed name, kemudian feed jurusan atau feed yang lainnya. Kemudian di dalam feed jurusan terdapat 2 jurusan kalau di STIMIK ya. Ada jurusan teknik informatika, ada jurusan manajemen informatika. Nah, yang dimaksud dengan karakter di sana adalah huruf-huruf ya atau angka-angka ya. Kalau seandainya diisikan dengan manajemen informatika, maka di dalamnya ada huruf manajemen informatika. Artinya di sana ada karakter huruf, ada bagian-bagian karakter huruf. Kemudian di atas elemen karakter ada feed. Feed di sini ada kolom-kolom. Tadi di sini ada name, kemudian ada nama, ada jurusan, kemudian ada alamat gitu ya. Nah, ini adalah feed ya. Feed nama, name, jurusan, dan lain-lainnya. Itu adalah feed. Kemudian di atas feed ada record. Ada baris-baris. Contohnya feed di sini termasuk ke dalam data mahasiswa. Contohnya ya. Ini data mahasiswa feed di sini. Maka di atasnya ini namanya data mahasiswa. Di dalam data mahasiswa terdiri dari beberapa feed. Tadi ada nama, kemudian ada name, ada jurusan, dan lain-lainnya. Ini adalah data mahasiswa. Ini adalah data keuangan misalkan. Kemudian ini ada data jurusan. Kemudian ini ada data nilai misalkan. Ya. Jadi baris di sini adalah kumpulan daripada baris-baris ya atau data utama ya yang di dalamnya terdapat penjelasan yang mengidentifikasi dari record-recordnya. Ya, record di sini sama dengan baris gitu ya. Kemudian ada jenis file.
ya. Jenis file di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada master file atau induk file, ya. Ini bersifat permanen, ya. Kemudian berisi data statis, ya. Statis, kemudian dan non statis, ya. Ada yang bisa berubah, ya, apabila misalkan bisa dilakukan perubahan, ya. Ada yang memang tidak statis, ya. Ada statis, ya, yang tidak bisa dirubah, kemudian ada non statis yang dapat dirubah sewaktu-waktu. Contohnya di sini ada stok barang, ya. Stok barang di sini kemungkinan bisa dirubah karena stok barangnya dapat berubah, ya. Misalkan ada terjadi pengurangan, kemudian terjadi penambahan barang, maka stoknya di sini dapat berubah. Artinya di sini master filenya adalah yang sifatnya non statis, ya. Kemudian yang kedua ada transaksi file, ya. File transaksi di sini adalah kumpulan transaksi yang diciptakan dari dokumen sumber. Nah, transaksi file digunakan untuk mengupdate file master, ya. Contohnya adalah pesanan barang. Ketika terjadi transaksi pemesanan barang, maka pada saat transaksi pesanan barang membutuhkan file master, ya, yaitu stok barang. Pesanan barang, maka melihat stoknya ada berapa. Misalkan stoknya masih banyak, kemudian dilakukan pemesanan, kemudian terjadi update file master. Karena stoknya berubah, maka terjadi pengupdatean file, ya. Kemudian ada pesanan barang 10, stok masternya misalkan 50, maka terjadi updating barang, stok barangnya berkurang, ya, sehingga menjadi 40 karena yang 10 diambil sudah dipesan. Nah, ini adalah file master atau file transaksi yang ada hubungannya dengan file master. Kemudian file yang ketiga ada referensi. Referensi di sini bisa dikatakan cukup permanen, ya, digunakan untuk tujuan referensi, ya. Contohnya misalkan di dalam file master, ya, di sini misalkan adanya satuan, ya. Tentunya ada satuan. Contohnya nama barangnya misalkan mie instan, ya. Biasanya penjualan mie instan itu dilakukan dengan cara apa? Dijual secara satuan, dijual secara box atau dusan, atau dijual secara paket, misalkan kodian, misalkan lusinan. Nah, satuan tersebut itu bisa disimpan di dalam file referensi, ya. Referensi. Jadi referensi di sini bisa dicontohkan, dikaitkan dengan satuan kalau di dalam file transaksi atau di dalam file barang, ya, ada satuannya apa? Pieces satuan misalkan, atau kodian atau dus, ya. Maka ini akan terjadi penyesuaian antara biayanya juga, harganya. Kalau harga satuan berapa, kalau harga dusinan berapa. Nah, ini akan berkaitan dengan biaya atau harganya. Nah, inilah ada 3 jenis data, ya. Yang pertama tadi ada master file, ya, master utamanya, ya. Kalau di kampus itu master utamanya misalkan mahasiswa, ya. Kemudian transaksi file di sini misalkan terjadinya proses perwalian, ya. Ini transaksi file. Referensinya misalkan di sini nama jurusan, ada nama jurusan TI, ada jurusan MI. Kemudian selanjutnya ada key feed, ya. Key feed di sini adalah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu record. Tentunya karena feed itu banyak, ya, ratusan atau ribuan, tetapi yang di dalam data harus bisa dibedakan. Nah, makanya adanya key feed.
Contohnya adalah di sini kalau di penjualan, misalkan kalau di pelanggan ya, ada yang dinamakan dengan nomor pelanggan, member ya. Namanya boleh sama ya, namanya nama Asep misalkan, atau nama Budi ya. Nama Budi itu banyak pelanggannya, ada 10 nama Budi ya, pelanggan atas nama Budi. Tetapi yang membedakan yang paling utama adalah ada di KFIT, bisa kode member ya, ataupun nomor NIK. Itu NIK pasti semuanya berbeda-beda ya, maka harus bisa dibedakan supaya tidak supaya tidak tertumpang tindih gitu ya, supaya tidak ceclog ya, atau supaya dikenali bahwa yang penjual Budi ini orang mana berdasarkan dari member ya, nomor member tersebut. Kemudian kalau barang pun sama ya, harus ada kode barang ya, atau misalkan barcode ya, di setiap barang memiliki barcode dan itu berbeda-beda tiap barang. Kemudian selanjutnya aktivitas pemrosesan. Tadi ada updating ya, updating barang ya. Kalau seandainya data itu harus dirubah, maka harus dirubah dengan adanya aktivitas updating. Kemudian yang kedua adalah referensi. Jadi pemrosesan data berdasarkan referensi. Kemudian selanjutnya ada file maintenance, ini perbaikan file. Kemudian yang selanjutnya ada file inquiry ya, integration ya. Kemudian selanjutnya ada hit rate. Hit rate di sini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kecepatan pemrosesan file master berdasarkan record yang aktif ya. Jadi di sini juga sebagai perbandingan ya antara record yang diproses dengan total record dalam file master. Contohnya adalah pada saat melakukan transaksi ya, 1000 transaksi ya setiap hari ya, menurut file master yang terdiri dari 10.000 record, maka hit rate kecepatannya itu sebesar 10% ya. Jadi intinya adalah ini adalah sebuah aktivitas file ya, pada saat transaksi ya, kecepatannya berapa ya berdasarkan recordnya. Perorganisasian dan akses file ya. Pertama ada organisasi file, ini menyusun dan mengatur record yang ada di file tertentu. Kemudian akses file, metode pembacaan suatu record dari file tertentu ya. Memproses file tag. File tag bisa dianggap sebagai jenis khusus file berangkai. Setiap baris atau mungkin paragraf yang ada dalam file teks adalah record file variable length yang panjangnya bisa berubah-ubah ya, yang berisi satu feed karakter variable length. Kemudian teknik penanganan file ya. Yang pertama penciptaan file ya, create file ya. Kemudian ada updating file ya. Kemudian ada maintenance file ya. Maintenance di sini contohnya adalah konversi file ya, yang tadinya filenya dalam bentuk Word misalkan dikonversi ke file PDF, yang tadinya misalkan dalam bentuk Excel ya, maka dikonversi ke file PDF. Kemudian selanjutnya ada penyortiran ya. Penyortiran di sini adalah dilakukannya sortir ya, penyortiran berdasarkan kategori ya, yang tadinya misalkan filenya tidak berurutan ya, maka ini dilakukan sortir.
pengurutan. Kemudian selanjutnya adalah perangkaian akhir dan penyatuan penyusunan. Ini disatukan, dikelompokkan ya. Kemudian pengecekan validasi. Ini dilakukan ketika file transaksi dicocokkan dengan file master. Jadi karena adanya integrasi ya, saling terhubungan antara file satu dengan file yang lain, antara file master dengan file transaksi, maka ini bisa dicocokkan, divalidasi berdasarkan key fit ya. Nah, ini dilakukan terhadap record baru ya, atau record yang terhapus ya. Kemudian konsistensi. Nah, strategi dari pemrosesan ini, pemrosesan transaksi memproses transaksi setiap kali terjadi. Kemudian pemrosesan batch, ini pengumpulan transaksi bersama selama interval waktu tertentu. Kemudian memproses seluruh batch ya. Kemudian selanjutnya di sini pemrosesan secara online. Nah, apabila misalkan data yang diproses dilakukan di dalam sebuah jaringan atau terhubung ke komputer lain atau ke komputer server, maka ini dilakukan secara online ya. Contohnya di sini digambarkan komputer yang paling atas di sini adalah komputer server, di mana di sini ada panah ya. Ini contohnya adalah penyimpanannya. Ini adalah penyimpanannya ya. Supaya dari workstation 1 ini 1 2 3 4 kemudian 5. Nah, ada 5 komputer yang terhubung ke komputer server. Ini saya namakan server ya. Komputer server. Agar kelima workstation atau komputer bisa hubung ke jaringan server, ke penyimpanan yang ada di server, maka ini membutuhkan sebuah jaringan komputer ya. Di sini maksudnya online, di sini adalah online terhubung antara komputer 1, 2, 3, 4, 5 ke server, baik itu di dalam jaringan internet ataupun di dalam jaringan lokal ya. Maka ini harus membutuhkan jaringannya, baik itu nanti menggunakan kabel. Contohnya ini menggunakan kabel ya, kabel 1 ya, ini ada garis, contohnya kabel 2, 3, 4, 5 ya. Nah, agar bisa terhubung ya, tentunya ini harus connect ya, connect antara komputer 1 dengan komputer server. Jadi data atau pemrosesan yang dilakukan oleh server di sini bisa dilakukan oleh workstation 1, komputer 1, 2, 3 dan selanjutnya. Baik itu updating, baik itu transaksi, baik itu filtering ya, sorting itu ya. Ini dilakukan oleh kelima workstation atau komputer di sini. Artinya pemrosesan yang secara online itu bisa dilakukan oleh beberapa workstation. Nah, dengan syarat setiap workstation harus terhubung ke jaringannya, ke jaringan online-nya ya, agar bisa terhubung, bisa melakukan aktivitas proses yang dilakukan oleh server ini ya. Nah, pemrosesan online ya, data yang diproses tidak akan basi pada waktu tiba di komputer. Artinya karena dilakukan secara online, hari itu juga diproses, maka ini tidak, data yang diproses ini tidak akan basi ya. File-file akan direfleksikan gambaran sheet ke
keadaan tertentu yang lebih up to date dan lebih real ya. Artinya ya, file yang dilakukan diproses itu bisa diupdate secara langsung ya secara real ya, dengan walaupun diakses oleh workstation ya, walaupun diakses menggunakan jaringan online gitu ya. Hasil pemrosesan dapat diperoleh lebih cepat ya. Artinya ya, ketika data yang diproses hanya yang tadinya oleh satu komputer ya, dengan bantuan pemrosesan online itu bisa dilakukan oleh beberapa atau banyak workstation. Artinya pemrosesan yang dilakukan itu pasti lebih cepat karena yang memproses tadi banyak. Contohnya tadi digambarkan ada 5 ya, maka pemrosesan pun ini bisa lebih cepat karena dibantu oleh kelima workstation, kelima komputer ini ya. Itulah kelebihan daripada pemrosesan secara online. Nah, itulah demikian penjelasan daripada pemrosesan file ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa membedakan ya pemrosesan secara langsung tadi dengan cara pemrosesan secara online. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.